Hadis Arba'in Nawawi ini penting. Tidak ada yang tidak penting. Makanya ya, sangat dianjurkan sekali minimal ya pernah baca semua hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi minimal. Kalau bisa hafal. Kalau bisa hafal. Hadis yang pertama hafal nggak nih? Innamal a'malu binniyat. Yang mudah itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sampai itu doang. Lebih dari itu enggak hafal. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Wa man kanat hijratuhu lillahi wa li rasulihi fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah, karena Rasulullah, maka dia dapat Allah dan Rasulullah. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah, karena dunia ataupun wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu ya, dia dapatkan karena ya, wanita atau mendapatkan ya, apa yang dia inginkan untuk hijrah. Nah, hadirin jamaah sekalian, hadis yang ke-13 ini penting. Ya, maka kita baca dulu sama-sama ya. Ikutin setelah saya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu khadimur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Anas bin Malik ini dulu pembantunya Rasulullah. Dia masih kecil waktu Rasulullah hijrah, umurnya masih 10 tahun, Pak. Ya. Maka dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, nama ibunya Ummu Sulaim, dibawa menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anakku masih kecil, aku ingin dia manfaat untuk agama. Nah, ini penting ya, bagaimana kita cita-cita walaupun anak kita masih kecil, ada cita-cita manfaatkan anak kita ini untuk agama. Jadi apapun boleh, jadi insinyur boleh, jadi dosen boleh, jadi wartawan boleh, jadi apa lagi, politisi boleh, tapi manfaat untuk agama, manfaat untuk umat. Maka Anas bin Malik ini seperti ini nih. Dibawa oleh ibunya janda. Bapaknya udah meninggal, yatim dia. Tapi akhirnya ibunya nikah lagi sama Abu Talha. Dibawa siapa? Anas bin Malik. Ya, bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, pakai ini anak untuk kepentingan agama. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Ya, dia yang menyiapkan semua kebutuhan Rasul. Rasul mau mandi, dia yang siapin airnya. Rasul mau apalagi, mau cari sendal, disiapin. Semua keperluan Rasulullah disiapkan oleh Anas bin Malik. Suatu saat hadirin jamaah sekalian, ini cerita sebentar ya. Suatu saat Rasulullah sangat senang dengan apa? Dengan khidmatnya Anas bin Malik. Senang Rasulullah. Dia berkhidmat dengan sepenuh hati, membantu Rasulullah dengan sepenuh hati. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Kata Rasulullah, ya Allah, panjangkanlah umur Anas, berkahilah umurnya, banyakkan anaknya, banyakkan anaknya, dan banyakkanlah hartanya. Didoakan oleh Rasulullah, umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Dan doa Rasulullah ini makbul. Umur Anas meninggal dunia sampai 100 tahun.
100, ada yang 100 bilang 120 atau sampai 90, lebih di atas 90 tahun, 100 tahun. Ada jamaah sekalian, hartanya banyak, kebun kurmanya banyak sekali Anas. Kebun kurma orang itu misalnya panen dalam 1 tahun 2 kali, dia bisa 3 kali panen. Berkah hartanya Anas. Anaknya hadirin jamaah sekalian sampai 120 anak. Nggak tahu ibunya, jangan ditanya deh. Ini minimal biangnya banyak itu. Ya lebih pasti dari 4. Lebih dari 120. 120. Jadi anaknya banyak. 10 aja 12. Ya, jadi kalau biangnya berapa nggak usah ditanya. Ya. Kita ngambek lagi ibu-ibu. Karena ibu sudah menerima. Oh, udah terima. Jadi hadirin jemaah sekalian, ini Anas bin Malik, dia yang meriwayatkan hadis ini. Ya, pembantunya Rasulullah SAW, berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, ya, anaknya berkah, banyak. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Ya, karena dia dari kecil sama Rasul. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dia tahu, sampai ubannya Rasul berapa Anas bin Malik tahu. 3. Ya, dalam satu riwayat ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, pokoknya sekitar itulah. Ubannya berapa Rasul Anas bin Malik tahu. Mungkin kita tanya Pak Ibu ya, berapa ubannya Anas, mungkin Anas nggak tahu. Tapi berapa ubannya Rasul Anas tahu, saking perhatiannya dengan Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, ada jamaah sekalian, ini Anas bin Malik, dia banyak meriwayatkan hadis. Yang paling nomor 1 banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Nomor 2 Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 3 baru deh Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ya, ini Abdullah bin Abbas. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas ini? La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Ya. Maksudnya bukan tidak beriman dia kafir, bukan. Ya, nanti kita bilang nggak beriman berarti dia kafir, bukan. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman kalian. Ya, maksudnya apa? Tidak sempurna. Kalau di sini ada syaratnya nih. La yu'minu al-imanul kamil. Tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ya, ma yuhibbu li nafsihi, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Atau ada penafsiran lain, tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana atau apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Bisa dipahami nggak? Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Misalnya, dia tidak suka digibahin orang, maka dia tidak mau gibah kepada orang. Dia tidak suka harta dia dimakan oleh orang secara zalim, maka dia tidak mau memakan harta orang lain secara zalim. Dia tidak mau disakiti, maka dia tidak mau menyakiti orang lain. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, dia mencintai kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai atau apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya hadirin jamaah sekalian, hadis ini sudah kita bilang tadi penting. Karena mengatur bagaimana kehidupan kita dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita. Kalau kita tidak mau disakiti orang, maka kita jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau digibahi, diomongkan kejelekan kita oleh orang lain, maka kita jangan membicarakan kejelekan orang lain. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, al-muslimu man salimal muslima bilisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lainnya bilisanihi wa yadihi, dengan lidahnya dan dengan tangannya.
Maksudnya apa? Tidak menyakiti orang lain, baik dengan lidah, dengan kata-katanya, ataupun dengan tangan. Terkadang Bu, menyakiti dengan lidah itu lebih lama sembuhnya. Benar nggak Bu? Benar. Kalau menyakiti dengan tangan, ya sudah gitu doang. Tapi kalau menyakiti dengan lidah, Masya Allah, berpuluh-puluh tahun masih ingat. Dia dulu pernah ngomongin kita nih begini. Ya ingat, karena kenapa? Makanya kata pepatah Arab itu, al-lisanu yanfuhu ma la yanfuhu al-ibaru. Lidah ini bisa melobangi sesuatu yang tidak bisa dilobangi dengan jarum. Apa itu hati? Hati pakai jarum nggak bisa. Kayak gue pakai pisau ya bisa ya. Tapi dengan lidah bisa menyakiti hati kita. Nah, makanya berhati-hati dengan lidah kita. Karena kalau kata-kata itu nggak bisa dicabut. Kita sudah ngomong nggak bisa kita tarik lagi. Benar nggak? Saya ngomong nih sekarang. Bisa nggak saya tarik? Nggak bisa. Tapi kalau yang lainnya bisa. Kita misalnya mecahin gelas misalnya atau kita ganti langsung bisa. Atau misalnya status belum dibaca orang bisa dihapus. Iya kan? Tapi kalau lidah gimana? Udah didengar orang, udah viral apalagi. Ya, maka berhati-hati dengan lidah kita. Berhati-hati dengan lidah kita. Makanya hadis ini penting sekali. Ya, tidak dianggap kita ini sempurna iman kita. Ya, sampai kita mencintai untuk saudara kita apa yang dicintai oleh apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Makanya hadirin jamaah sekalian di sini penjelasan ya. Kata seorang ulama namanya Abu Muhammad, Imam Nawawi mengutip ya, perkataan Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Zaid, Imamul Malikiyah bil Maghrib, Imam Madhab Maliki di Maghrib. Maghrib itu di mana? Di Maroko. Fi zamanihi, pada zamannya. Ya, apa kata beliau? Jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahadith. Ya. Kebaikan itu, adab-adab yang baik itu terkumpul dalam 4 hadis. Semua hadis Nabi ini banyak. Ya. Banyak kan hadis Nabi berkaitan dengan akhlak itu banyak. Tapi pokoknya itu ada 4 hadis. Yang pertama apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sudah belajar belum dalam hadis arba'in hadis itu? Termasuk di antara baiknya keislaman seseorang, ya, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya untuk dia. Saya rasa kayaknya sudah di hadis itu. Hadis keberapa itu? Nah, hadis sebelumnya, hadis 12 seperti yang kemarin. Hadis sebelumnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Ini sudah belajar belum? Nah, sudah belajar juga ya. Kemudian ya, hadis la taghdab, jangan marah. Ini juga hadis yang sangat penting dalam adab, jangan marah. Yang keempat, la yu'minu, hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Maka hadirin jamaah sekalian, hadis ini penting dan penting juga untuk kita amalkan. Ya, penting untuk kita amalkan. Dan Rasulullah mengancam. Makanya ya, iman ini bisa dilihat gak sih Bu? Iman itu kan gak bisa dilihat. Itu pekerjaan hati. Iman sama Allah, iman sama malaikat, tidak bisa dilihat. Tapi ternyata Rasulullah mengajarkan, biasanya iman itu ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda iman itu dengan amal soleh. Ya, tanda-tanda iman ini dengan apa? Amal soleh. Semakin mudah kita beramal soleh, maka semakin baik iman kita. Tapi semakin sulit kita beramal soleh, semakin rendah iman kita. Makanya Rasulullah selalu contohkan, iman itu kaitannya dengan amal. Tidak beriman kalian kalau tidak ya berkata yang baik, kan?
Tidak beriman kalian kalau tidak memperlakukan saudara kalian dengan baik. Jadi iman ini dalam hati, iman ini nggak bisa dilihat, tapi tanda-tandanya bisa kita lihat. Semakin kita banyak beramal soleh, maka semakin tinggi iman kita. Tapi semakin susah kita beramal soleh, maka semakin susah kita, semakin rendah iman. Seperti itu. Nah, maka hadirin yang sekalian, sedikit lagi di sini dijelaskan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih agar iman ini bisa sempurna dalam hati kita, yaitu dengan cara memperlakukan saudara kita dengan baik tadi. Yang pertama, ayyuhibba li ghairihi minal khairil mubah wa fitlit ta'at ma yuhibbuhu li nafsihi. Yang pertama, kita harus mencintai kepada orang lain yang apabila orang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, kita senang. Sebagaimana kita kalau melakukan kebaikan, kita juga senang. Jangan orang melakukan kebaikan, kita yang hasad, kita yang dengki. Itu tidak diajarkan oleh agama kita. Orang sedekah, kita yang sibuk. Riya dia tuh, padahal kita nggak tahu. Nyumbang kagak, ribut iya. Bener nggak Bu? Kayak sekarang Ustaz Adi Hidayat kan, wah diributin. Fotonya minta apa laporannya, yang ngeributin nyumbang enggak? Kalau yang nyumbang dia ngomong mana pertanggungjawabannya, boleh dia nyumbang 1M misalnya, nyumbang 500 juta. Mana Ustaz pertanggungjawabannya? Boleh. Lah nyumbang enggak, nyinyir doang. Duit negara nggak dipakai, bener nggak? Duit orang lain nggak dipakai, orang ikhlas percaya sama Ustadz Adi, orang nyumbang. Giliran korupsi dia diam. Ya, karena kenapa? Kedapatan juga. Makanya dia diam. Nah, jadi naudzubillah. Jadi hadirin jamaah sekalian, kita senang kalau ada orang berbuat baik, saudara kita berbuat baik, berbuat kebaikan, kita senang. Nah, ini ciri-ciri kita mengamalkan hadis ini. Yang kedua, bagaimana caranya? Ayyajtahida fi islahi akhihil muslim. Kita itu harus sungguh-sungguh untuk memperbaiki saudara kita yang muslim. Idza ra'a minhu taksiran fi wajibihi. Kalau kita melihat ada yang kurang dalam kewajiban-kewajiban dia, au nuqsan fi dinihi, atau kekurangan dalam agamanya. Jadi kalau melihat saudara kita yang muslim, sholatnya bolong-bolong, nah kita harus berusaha bagaimana memperbaiki dia. Ada saudara kita belum tutup aurat, ibu-ibu, maka kita kasih tahu gimana saudara kita ini biar tutup aurat. Cuman jangan pakai ngomel-ngomel Bu. Jangan pakai ngomel. Kalau anak kita, adik kita mungkin masih nerima diomelin. Kalau orang lain, siapa lu katanya kan. Maka itu bukan bukan solusi, tapi dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan lemah lembut, kasih hadiah. Orang kalau dikasih hadiah itu senang Bu. Kita kalau dikasih hadiah senang nggak? Kasih oleh-oleh senang kan? Nah, maka orang juga seperti itu. Kalau kita kasih hadiah, kita kasih oleh-oleh, kita kasih makanan, orang akan senang. Maka sambil kita kasih tadi, sambil kita dakwah. Ibu, kita ini kan kalau kebuka auratnya ya dosa, bagusnya ibu kalau pakai jilbab cantik kok. Begitulah. Ya, nah kalau kita sudah akrab, tidak akrab, Bu, ada pengajian di masjid, sayang kalau ibu nggak datang. Ya, ustadznya jauh-jauh dipanggil, ustadznya enak, gitu kan? Datang. Sedikit. Tapi harus ada niat dalam hati kita untuk memperbaiki saudara kita, tapi ikhlas, bukan karena riya atau merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, bukan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan baik-baik. Yang ketiga hadirin jamaah sekalian, ayyubadira ila insafi akhihil muslim min nafsihi wa yuddi ilaihi huquqihi. Jadi kita harus, yang ketiga bentuknya adalah kita cepat-cepat memberikan hak saudara muslim kita. Jadi kalau ada hak saudara muslim ada di kita, cepat berikan hak itu kepada dia. Pegawai kerja sama kita, perlu gaji, cepat selesaikan gajinya.
Jangan ditunda. Dia punya anak istri, kesian. Punya hutang, cepat bayar hutang kita. Kadang kan hadirin jamaah sekalian, kalau ngutangnya, Masya Allah, dia datang dengan kita baik-baik gitu ya. Tolong Pak, saya butuh begini-gini. Giliran ditagih, galakan dia. Ya, giliran ditagih, galakan dia. Maka kalau kita punya utang, ya cepat bayar. Hutang ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita punya utang, mudah-mudahan boleh. Bahkan Rasulullah berhutang. Ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah masih punya hutang ya dengan seorang Yahudi. Rasulullah berhutang, tapi dia dibayar oleh ahli warisnya ya. Hadirin yang mahal sekalian, tapi hutang ini sesuatu yang boleh, tapi bisa mencegah kita untuk masuk surganya Allah. Dia boleh, hukumnya boleh, tapi bisa mencegah kita untuk masuk surganya Allah. Bahkan orang mati syahid pun bisa ditunda dulu masuk surganya, karena masih ada hutang. Bahayanya hutang. Maka kalau ada hak orang lain, cepat selesaikan. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka sebuah masyarakat kalau mereka ini beriman semua, mengamalkan hadis ini, maka sebuah masyarakat itu akan tenang. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Dia tidak ingin mereka menyakiti orang lain karena mereka tidak mau disakiti. Mereka tidak mau memakan hak orang lain karena mereka tidak mau hak mereka dimakan oleh orang lain. Maka kalau sebuah peradaban atau sebuah masyarakat seperti itu, maka masyarakat ini akan menjadi tenang, masyarakat ini akan menjadi enak. Ya, kita kalau tinggal di kampung atau di komplek yang masyarakatnya seperti itu, enak gak? Ya, tidak ada iri, tidak ada dengki, semuanya kompak, enak. Kalau ada sakit cepat kita bantu, kalau ada yang meninggal cepat diurusin, enak. Tapi kalau masyarakat yang tidak ada sifat seperti ini, tidak mengutamakan orang lain, tidak mau membantu orang lain, masyarakat seperti ini, ya tidak akan enak kita tinggal. Dan hadir jamaah sekalian, masyarakat orang yang beriman itu harusnya seperti ini. Seperti di Madinah. Ya di Madinah itu seperti itu. Ya, bahkan orang Madinah itu, orang Ansor, ya, orang asli Madinah itu mengutamakan sahabatnya daripada diri dia. Jadi sahabatnya itu diutamakan. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, maka sahabatnya bilang, wahai Abdurrahman, engkau mau apa? Engkau tahu kan aku ini banyak harta. Ini kebun kurmaku banyak, silakan pilih mana yang kau mau, silakan ambil. Masya Allah. Suruh pilih. Ini kebun kurmanya mana yang mau, silakan. Enggak kurang dari itu. Temannya tadi bilang lagi, wahai Abdurrahman, aku punya 4 istri. Mana yang kau mau, silakan pilih. Aku ceraikan. Nanti setelah selesai masa iddahnya nikahin dia. Masya Allah, saking segitunya untuk orang lain, untuk saudaranya. Tapi kemudian Abdurrahman, enggak, saya enggak mau. Apa kata Abdurrahman? Dallani ala suq, tunjukkan aku jalan menuju pasar. Pasar. Masya Allah, dagang ya. Orang Quraisy kan pintar dagang. Orang Quraisy itu terkenal pintar dagang. Kan orang Arab pintar dagang kan. Banyak sampai sekarang ya, Tanah Abang tuh banyak Arab. Orang Arab tuh pintar-pintar dagang. Maka hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdurrahman bin Auf jualan dari bawa tali kuda doang modalnya, sampai menjadi orang terkaya di Madinah. Ini Abdurrahman ibni Auf. Jadi sahabat dulu bukan lagi mencintai saudaranya sebagai melebihkan saudaranya daripada diri dia sendiri. Ya, ini sifat orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah puji orang Ansar ini, mereka ithar, mereka mengutamakan sahabatnya walau kana bihim khasasa, walaupun mereka butuh. Walaupun mereka butuh. Nah, maka seperti itulah masyarakat yang beriman kepada Allah. Tapi kalau masyarakat yang tidak beriman seperti di barat sekarang, kelihatannya maju, tapi tidak ada keimanan di situ. Kita lihat aja lah, kalau sebuah kampung, di kantor aja kerja. Ya kalau saling iri, saling dengki, saling hasut, saling menjegal, enak nggak di situ? Nah, masyarakat yang beriman tidak akan melakukan hal seperti itu, karena dia tahu hadis Nabi,
Seorang itu sempurna imannya apabila dia memperlakukan saudaranya sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada Pak Haji.